Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kali ini saya akan menjelaskan tentang materi pelatihan dan pengembangan dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Ahmad Rifki Maulana dengan NIM akhir 20. Oke, langsung saja. Poin yang pertama yaitu, apa sih pelatihan dan pengembangan itu? Pelatihan adalah proses peningkatan keterampilan, pengetahuan, dan sikap karyawan agar mampu menjalankan pekerjaannya dengan lebih baik. Sementara pengembangan adalah upaya jangka panjang untuk menyiapkan karyawan agar bisa menempati posisi yang lebih tinggi di masa depan. Contohnya, sebuah bank syariah memberikan pelatihan kepada hotelier baru tentang cara melayani nasabah sesuai prinsip syariah. Sementara pengembangan bisa berupa program manajemen training untuk mempersiapkan calon pemimpin bank di masa depan. Lanjut poin yang kedua yaitu, siapa yang melakukan pelatihan dan pengembangan? Biasanya dilakukan oleh bagian HRD atau divisi learning dan development. Namun kadang-kadang perusahaan juga bekerja sama dengan lembaga pelatihan eksternal atau menghadirkan trainer profesional. Contohnya yaitu HRD mengadakan pelatihan internal dengan menggunakan software akuntansi atau mendatangkan konsultan dari luar untuk memberikan pelatihan leadership kepada supervisor. Lanjut poin yang ketiga yaitu, bagaimana sih proses pelatihan dan pengembangan yang itu dilakukan? Yang pertama, perusahaan mengidentifikasi kebutuhan pelatihan atau training need analysis. Yang kedua yaitu menentukan metode pelatihan, bisa berupa kelas, workshop, on the job training, hingga e-learning. Yang ketiga yaitu pelaksanaan pelatihan sesuai jadwal. Kemudian yang keempat yaitu evaluasi untuk menilai sejauh mana karyawan mendapat manfaat. Contohnya yaitu karyawan customer service bank syariah diberi pelatihan komunikasi efektif dan simulasi menghadapi komplain nasabah. Setelah pelatihan, mereka diuji melalui role play dan dievaluasi oleh atasan. Nah, lanjut poin yang keempat yaitu, kapan sih pelatihan itu dilakukan? Pelatihan bisa dilakukan ketika ada karyawan baru masuk atau induction training, saat ada perubahan teknologi, maupun ketika perusahaan ingin meningkatkan performa kerja. Pengembangan biasanya dilakukan secara berkala. Misalnya setiap tahun ada program pendidikan lanjutan bagi karyawan potensial. Contohnya yaitu startup teknologi memberikan pelatihan coding intensif kepada programmer baru, lalu memberi kesempatan pengembangan berupa kursus kepemimpinan bagi mereka yang diproyeksikan menjadi team leader. Kemudian poin yang kelima yaitu, di mana sih pelatihan itu dilakukan? Pelatihan bisa dilakukan dalam perusahaan in-house training atau di luar external training. Bisa juga secara online menggunakan platform digital. Contohnya yaitu perusahaan mengadakan in-house training tentang budaya kerja syariah di kantor pusat atau mengirim karyawannya mengikuti workshop vintage syariah di sebuah hotel atau kampus. Nah, kesimpulannya yaitu pelatihan dan pengembangan sangat penting untuk meningkatkan kualitas karyawan, sekaligus menyiapkan pemimpin masa depan suatu perusahaan. Tanpa adanya pelatihan yang terarah, karyawan akan kesulitan beradaptasi dengan perubahan. Nah, begitu juga tanpa pengembangan, perusahaan akan kehilangan calon-calon pemimpin yang bisa membawa perusahaan ke arah yang maju dan ke arah yang lebih baik. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.